Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fatur Rahman, lalu ada Bayu Fadilah dan yang terakhir ada Krisna Perdana Jaya Sitampul. Di sini kita akan mempresentasikan materi manajemen proses dan komunikasi antar proses. Oke, langsung saja ke materinya. Manajemen proses. Definisi manajemen proses. Terdapat beberapa definisi mengenai proses antara lain 1A merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Lalu yang B, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Lalu ada yang C, terakhir, proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasinya itu sendiri. Oke, selanjutnya ada konsep dasar. Yang pertama adalah multiprogramming, melakukan proses satu persatu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat atau bersamaan, atau juga disebut hardware level. Setiap proses mempunyai satu virtual CPU. Program yang dijalankan bersifat satu, tidak bergantung atau independen, proses terpisah satu dari lainnya dan tidak terpengaruh. Lalu yang kedua ada satu program pada satu saat atau juga disebut one program at any instant. Pada suatu waktu, hanya satu proses yang dilayani pemroses menggunakan interleave bukan overlap. Di antaranya ada program-program. Oke, lalu yang kedua, pseudo parallelism. Melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan atau pseudo parallelism atau juga user level. Lalu yang ketiga ada multiprocessing. Manajemen banyak proses di komputer multiprosesor, banyak pemroses di dalamnya. Menggunakan komputer semaksimal mungkin dengan beberapa CPU sehingga beberapa program bisa dijalankan secara bersama-sama, masing-masing dengan menggunakan pemrosesannya sendiri-sendiri. Dengan kata lain, komputer dengan banyak memproses di satu sistem, komputer dengan masing-masing pemroses melakukan pemrosesan secara independen. Contohnya yaitu SO yang mendukung Windows NT, Unix, dan Linux. Lalu yang keempat, ada Distribute Processing Computing. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang terbesar atau terdistribusi. Contohnya ada Mac, ada Amoeba. Lalu yang ini ada model proses. Yang pertama sequential processing, proses atau bergantian. Yang kedua ada multiprogramming. Yang ketiga ada CPU, switching, peralihan prosedur dalam mengolah satu proses ke proses lainnya. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Krisna Perdana Jaya Sitampul. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya adalah operasi-operasi pada proses. Ada 8 operasi, yaitu yang pertama pencipta proses, create a process, kedua penghancuran atau terminasi proses, yang ketiga penundaan proses, yang keempat pelanjutan kembali proses, yang kelima memblok proses, yang keenam membangun proses, yang ketujuh menjadwalkan proses, yang kedelapan memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, penyedia mekanisme untuk yang pertama sinkronisasi antar proses, yang kedua komunikasi antar proses, yang ketiga penanganan deadlock. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem operasi. Sistem operasi bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali
setelah proses tersebut selesai agar dapat digunakan untuk proses lainnya. Yang kedua ialah menunda atau melanjutkan proses. Sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dan proses-proses yang ada. Apabila terjadi 2 atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling besar. Dan yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan. Tujuannya adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan data yang sama, dan juga untuk mengatur urutan jalannya proses agar setiap proses berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Sistem operasi menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi. Contohnya, berbagi sumber daya antar proses satu sama lain tanpa menyebabkan tergantungnya proses lainnya. Dan yang kelima, yang terakhir, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Deadlock adalah suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Saling menunggu, inilah yang disebut deadlock, kebuntuan. Sistem operasi harus bisa mencegah, menghindari, dan mendeteksi adanya deadlock. Jika deadlock terjadi, sistem operasi juga harus dapat memulihkan kondisi sistemnya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bayu Padilla. Baik, saya akan lanjutkan materi dari Krisna. Komunikasi antar proses atau interproses communication atau disingkat IPC adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dan proses lainnya. Baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respons dari sebuah permintaan. IPC dapat dilakukan dengan penerapan beberapa teknik berikut. Yang pertama ada semaphore, suatu struktur yang di-share beberapa proses operasi sinkronisasi pemakaian ke sumber secara bersama-sama. Yang kedua ada shared memory, memungkinkan beberapa proses untuk membagi bersama virtual memory. Yang ketiga ada RPC, atau disingkat Remote Procedure Call, memungkinkan sebuah proses klien memanggil suatu subroutine beserta parameternya berdasarkan interface yang disediakan oleh proses server. Yang keempat, message passing, komunikasi antara proses didasarkan pada pertukaran suatu format message dengan menggunakan suatu API tertentu. Proses-proses yang membutuhkan komunikasi. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk memilih satu dengan yang lain. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan dapat menggunakan komunikasi langsung atau tidak langsung. Untuk komunikasi langsung bentuk komunikasi langsung adalah proses melakukan komunikasi langsung ke proses lain. Pada komunikasi langsung harus disebutkan nama proses secara eksplisit. Pertama, send, P, pesan, dari pesan ke proses P. Save, Q, pesan, menerima pesan dari proses Q. Komunikasi tidak langsung. Pada komunikasi tidak langsung, pengiriman atau penerimaan pesan dilakukan melalui kotak surat atau mailbox report. Mailbox adalah satu objek yang mana pesan-pesan ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Setiap mailbox memiliki identitas unik. Dua buah proses dapat saling berkomunikasi hanya jika mereka saling menggunakan mailbox secara bersama-sama.
Pertama ada send a message, kirim pesan ke mailbox A. Receive a message, terima pesan dari mailbox A. Sinkronisasi. Komunikasi antara proses membutuhkan place by call untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi step primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat di-block, blocking, atau dapat di-blocking, non-blocking, juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Yang pertama, pengiriman yang di-block. Proses pengiriman di-block sampai pesan diterima oleh proses penerima, receiving process, atau oleh mailbox. Yang kedua, pengiriman yang tidak di-block. Proses pengiriman pesan dan kalkulasi operasi. Dan yang ketiga, penerimaan yang di-block. Penerima memblok sampai pesan tersedia. Yang keempat, penerimaan yang tidak di-block. Penerima mengembalikan pesan valid atau null. Selanjutnya ada buffering. Baik komunikasi itu langsung atau tidak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya, terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. Pertama ada kapasitas 0. Antrian mempunyai panjang maksimum 0, maka link tidak dapat mempunyai penungguan pesan. Message waiting. Dalam kasus ini, pengirim harus memblok sampai penerima menerima pesan. Dan yang kedua, kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan, paling banyak N pesan dapat masukkan. Jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Link mempunyai kapasitas terbatas. Jika link penuh, pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. Dan ketiga, kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, maka pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah diblok. Baik, cukup dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kekurangan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.